Nareka den prayitna Kilura Semar kang anjaki tanah Jawi anak-anakku Petruk Garing Bagong ayo kumpul di sini jangan bersedih hati meskipun harga bawang naik karena tahu yo nan ampe jalan Mandaki, jalan Mandatar, jalan Manurung, dan jalan Malereng. Itu ungkapan orang Padang. Turunannya Alexander Agung. Jadi ini adalah pertanda jangan kamu sedih anakku Garek. Apa mau? Ya. Ini kesalahannya bukan kepada siapa-siapa, tapi kesalahan kepada Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin ketika bikin bendera merah putih selalu cuma merujuk bubur merah, bubur putih, dan gula kelapa. Lupa merujuk bawang merah, bawang putih. Padahal bawang merah, bawang putih itu lelakon kita tole. Paribasane lama diampak katuju diurang. Di dalam lakon bawang merah, bawang putih itu semula mulia, tetapi bapaknya kawin lagi kemudian dikuyo-kuyo oleh bawang merah. Ini pertanda bahwa merah putih itu bukan cuma berani karena benar. Merah putih itu juga berarti putih itu kebaikan, merah keburukan. Seperti bawang merah, berani mengakui baik dan buruk apa adanya. Berani mengakui bahwa bangsa ini bangsa pendendam. Berani mengakui bahwa bangsa ini bangsa yang nggak tahu malu. Dari situ kita belajar memperbaiki sama-sama daripada mengaku bangsa yang berbudaya. Tetapi sudah lama meninggalkan rasa. Sopo sentrap-sentrap Bu? Naiknya harga bawang ini petunjuk ultimatum yang terakhir. Setelah naiknya harga daging kita cuek, naiknya harga singkong kita cuek. Kita kasih naiknya harga bawang dan bawang putih, bawang merah karena itu menyangkut rasa. Itu teguran bahwa kita sudah kehilangan rasa. Betapa banyak orang yang sudah jadi terdakwa masih nyalon jadi pemimpin. Betapa banyak calon-calon incumbent yang menggunakan dana layanan masyarakat untuk kampanyenya sendiri. Betapa banyak memang nggak salah secara hukum. Nggak salah secara hukum setelah berkuasa menyerahkan kepada anak dan istri. Tapi rasonya nggak patut. Nggak salah menjadi bintang iklan suatu produk. Tapi jangankan pas minggu tenang. Pas hari pencoblosan iklannya diputar terus. Tapi rasa. Kita kehilangan rasa. Padahal rasa ini yang paling penting. Ingat, kolonialisme tidak bermula dari eksplorasi tambang dan energi. Tapi bangsa Eropa itu ke Nusantara mencari rasa. Hilangnya bawang merah, bawang putih. Baik, boleh? Sekarang Arjuna, Pandawa, dan Kurawa sedang berembuk. Kita perhatikan apa yang terjadi. Duta Pandawa, Kresna, sudah menjadi duta Pandawa. Kude gonjang kanjing langit gelap-gelap. Ocap Sakarita. Di ujung barat Ayu Gajah Binangun. Pandawa yang diwakili oleh Puntadewa dan Kurawa yang diwakili oleh Duryudana telah berdamai dan setuju Kurawa mengembalikan Endraprastha kepada Pandawa. Pada saat itu Gareng menyajikan sebagai ungkapan kesenangan mereka menyajikan hidangan kembul Bujono Andrawina berupa soto. Kepada Puntadewa dia memberikan bawang merah di atas soto. Tetapi kepada Duryudana bawang merahnya sudah habis karena mahal. Marah sang Duryudana. Ora kober. Yen ngono Paroto Yudha tak teruske. Paroto Yudha tak teruske. Kuwi gonjang ganjeng langit gelap-gelap.
katonir kincanging sang mawe gandrung kabaran katulu ukir moyak mayek katon kiat bale Pak Karni, sebetulnya Baratayuda Jaya Binangun terjadi karena masalah bawang. Sederhana ya. Demikianlah akhir dari pertunjukan ini. Tepuk tangan untuk dalang bawang merah, bawang putih. Pemirsa, kita bertemu di Indonesia Lawyers Club dengan judul yang menarik, yaitu siapa yang bermain di balik daging dan bawang. Satu kabar gembira untuk pemirsa atau pecinta ALC, bahwa berdasar survei AC Nielsen, maka program ALC dinyatakan nominasi nomor 1 dan ternyata menurut survei adalah talk show yang paling populer di Republik ini. Itu bukan kata saya, kata AC Nielsen. Dan ya, berkat ILC juga sekarang anak-anak muda mulai kembali mencintai wayang dan budayanya sendiri. memang kita mau melestarikan kebudayaan ini dan jangan tenggelam, makanya kita angkat selalu di ALC. Dan selain dari programnya, membawa acara yang menurut survei paling disukai oleh masyarakat, membawa acara ALC. Itu bukan menurut saya, sekali lagi menurut AC Nielsen. Pemirsa, masalah bawang malam ini kelihatannya sederhana, kelihatannya urusan dapur, baik bawang maupun daging. Tapi sesungguhnya persoalannya lebih berat dari yang terlihat. Persoalannya adalah bagaimana manajemen negara ini, bagaimana pengelolaan negara ini dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi sendiri, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana bisa sejahtera kalau bawang putih di negara ini tertinggi di dunia dengan 80 per kilogram. Sementara di Cina itu harganya 10.000 per kilogram. Begitu juga daging juga ternyata termahal di dunia dengan 80 sampai 100.000. Di negara lain itu 40.000. Tidak hanya itu pemirsa. Setelah saya dalami semua hortikultura yang kita impor, apakah itu kedelai, bahkan buah, apel, semuanya itu harganya tertinggi. Dan artinya beban publik itu jauh lebih berat dibanding di negara lain. Dan apa yang terjadi dengan pertanian kita? Pertanian kita bukan semakin mengarah ke swasembada, tapi malah semakin akan tergantung kepada impor. Ketika impor daging dikurangi, maka yang terjadi ternyata para pedagang daging memburu sapi-sapi lokal. Bahkan sapi yang betina pun sekarang disembelih. Artinya sapi pun menuju kepunahan. Sapi lokal. Dan kita nanti akan mengimpor 100% dari luar negeri. Sekarang saya mau ke Pak Dirjen yang mengelola bawang. Pak Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian P2AP. Apa yang terjadi Pak sampai bawang 80.000? Dan apa yang terjadi dengan ada 110 kontainer kalau tidak salah di
Pelabuhan Tanjung Priok yang hari ini katanya dilepaskan semua, sisanya 30 dilepasin. Apa yang terjadi? Sementara bawang itu katanya untuk Medan dan kemudian ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Baik, terima kasih Pak Karni. Ini sudah hidup ya? Udah hidup, Pak. Jadi ini ada sesuatu yang baru mulai tahun 2012, yaitu dua peraturan. Satu peraturan Menteri Pertanian tahun nomor 60 tahun 2012 dan peraturan Menteri Perdagangan juga nomor 60 tahun 2012. Dan peraturan Menteri ini justru melaksanakan perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura. Ada pasal 88 ayat 2 yang mengatakan bahwa impor hortikultura bisa dilakukan setelah mendapat izin dari Kementerian Perdagangan, yaitu Menteri Perdagangan. Setelah mendapat rekomendasi dari kementerian yang bertanggung jawab, yaitu Pertanian. Jadi sesungguhnya ada yang baru tadi adalah Permentan 60 dan Permendak 60 dua-duanya tahun 2011. Semangatnya adalah melaksanakan undang-undang. Bahwa ini sebuah peraturan yang baru, tentu mendapat respon. Dan juga tidak hanya respon, dampaknya juga ada yang negatif, ada yang positif. Nah, oleh karena itu, dalam pengaturan ini justru ada berkah. Bahwa kejadian tahun 2013 awal ini justru ini harus menjadi titik balik. Bagaimana kita memperbaiki ke depan. Sebagai peraturan yang baru, bisa saja ini juga disempurnakan jika ada sesuatu yang memang perlu mengadaptasi dengan situasi lapang. Tapi yang pasti tentu para pelaku usaha, para importir, itu saya kira dalam keadaan wajar dalam merespon sesuatu yang baru ini. Jadi ada adjustment, ada proses, ada persiapan dan sebagainya. Bahwa terjadi di lapangan seperti yang kita saksikan sekarang, itulah fakta yang harus kita coba diskusikan dan bagaimana ke depan bisa lebih baik. Peraturan baru ini yang mewajibkan pedagang untuk mempunyai RIPH untuk bisa mengimpor hortikultura. RIPH ini apa, Pak? Rekomendasi impor produk hortikultura. Kenapa kalau udah ada RIPH ini memang lancar dilakukan, kenapa sampai bawang langka di pasaran dan kemudian harga jadi mahal seperti itu? Mungkin sebelum ke situ boleh dijelaskan juga ya. Ini penting juga untuk dipahami bahwa sebenarnya sebelum ada Permentan dan Permendak itu, tentu impor-impor ini kan perlu ditertibkan ya, tentang safety, keamanan pangan ya. Kemudian juga traceability. Traceability itu terkait dengan bagaimana importir yang bagus itu juga kita catat. Importir yang nggak bagus juga bisa dicatat. Jadi ada proses traceability yang bisa diciptakan di sini. Itu intinya sebenarnya. Nah, jadi kejadiannya sekarang ini sebagai dampak dari pengaturan ini, kira-kira begitu, Pak. Dari sekian ratus importir, tentu ada yang ada yang kompeten, ada yang lolos. Dan bawang ini sudah naik dari bulan Desember, udah mulai naik. Tapi RIPH-nya tidak kunjung keluar. Seolah-olah menunggu harga semakin lama semakin naik. Setelah harga memuncak 80, 60 sampai 70 pada bulan Maret baru RIPH lahir diterbitkan. Ini kenapa harus? Ya, ini bagus ini ya. Ini saya kira bagus ya. Ini persepsinya kan bisa macam-macam ini ya. Kenapa seperti ini ya? Pasti dugaan-dugaan itu ada. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu yang terjadi. Yang terjadi adalah memang ada keterlambatan, harus diakui ya. Tapi harus tahu dulu mengapa terlambat. Saya lebih mengatakan bahwa karena ini aturan baru, perlu ada adaptasi ya. Jadi responnya bukan ini kan mulai 2012. 2012 ya. Udah setahun loh jalan, Pak. Mulai... Tapi dari Desember sampai Maret itu